Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-Fatiha hadratil habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Summa ila ruh khususan bil khusus sahibul mu'allif nasahil ibad lil alim al-allama al-syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani al-Jawi. Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Sirri lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabb yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini selesai salat subuh berjamaah, alhamdulillah di pagi penuh dengan keberkahan, kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahmatnya, dalam kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cinta-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu, maghfirah-Mu ya Rabb. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak istri kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhai dunia wal akhirah. Ya Allah, ampunkan kesalahan kami, kekhilafan kami ya Rabb. Ya Allah, banyakkan usia kami semua dalam ta'atillah wa ta'atir Rasul. Jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak istri kami, orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabb. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Rabb. Lindungi seluruh umat Islam ya Allah. Lindungi para guru-guru kami, para ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang selalu mengizharkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami Indonesia ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka, dari para pengkhianat bangsa dan negara, begitu juga pengkhianat agama. Ya Allah, lindungi negeri kami dari bangsa-bangsa yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami Indonesia ya Rabb. Hancurkan mereka semua ya Allah, porak-porandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Allah, berikan kekalahan, kerugian kepada mereka semua, gagalkan semua rencana jahat buruk mereka, licik mereka ya Rabb. Adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling menuduh, saling menuding satu sama yang lain ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim.
nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada pelita alam suri tauladan insan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, ulama salafun salihin wa muqallidin fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus guru-guru kita yang hadir, Karam Ustaz Haji Nasruddin, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, guru kita Ustaz Abdul Rahim, para asatiz lainnya, MC kita Ustaz Asep, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ketua DKM. Begitu juga para ketua DKM dan masjid musala yang hadir tanpa terkecuali mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasahil Ibad halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi dharain. Amin. Ruwiya anna rajula min bani Israil kharaja ila talabil ilmi. Dijelaskan ada satu riwayat, ya, satu riwayat mengatakan ada seorang dari Bani Israel yang pengen nuntut ilmu. Jelas yang nuntut ilmu ini di sini diadakannya adalah seorang rujul, seorang laki-laki, seorang pemuda. Mau nuntut ilmu, mau mencari ilmu, ya, ilmu itu harus dicari, bukan ilmu itu yang datang, ya. Kalau sekarang kan ilmu datang sama kita, tinggal buka YouTube doang datang. Tapi ilmu yang barokah lita'allum. Lita'allum artinya orang yang capek untuk menuntut ilmu, cari guru, berhadapan dengan guru supaya mendapatkan ilmu yang barokah. Maka setelah anak Bani Israel ini mau menuntut ilmu, fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia datang kepada nabinya. Pas datang, faqala alaihi salatu wassalam, maka berkata nabinya pas mendengar, izin ya Rasul, wahai Nabi, saya izin mau talabul ilmi, saya izin mau nuntut ilmu. Kira-kira di luar daerah ini, di negara ini, siapa orang-orang yang punya ilmu? Saya mau berguru, mau keluar dari daerahnya. Setelah sampai, maka Nabi ini berkata, faqala, maka berkata alaihi salam, Nabi lahu kepada si rajul, aidzalika rajul, kepada si laki-laki itu, ya fatah, ini a'udzuka bisalasi khisalin. Ya fatah, wahai anak laki, sesungguhnya aku akan memberikan nasihat kepada engkau, ya, dengan 3 hal nasihat. Kalau kamu mau nuntut ilmu, mau mendapatkan ilmu yang barokah, aku akan berikan jalannya supaya mendapatkan ilmu barokah. Karena dapat ilmu mudah, tapi ilmu yang barokah susah. Enggak semua penuntut ilmu bakal mendapatkan ilmu yang barokah. Enggak semua. Kalau semua orang yang mendapatkan ilmu terus barokah, iblis juga barokah ilmunya. Iblis juga hebat. Maka di dalam kitab Fafaim ada nasihat dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang fakar ekonomi jago, ya, kisahnya panjang benar.
Beliau berkata, "Idza aradallahu ahlaka mri'in aqabahu bi salasatil asya." Di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mencelakakan satu hamba. Ya, Allah ingin memberikan kecelakaan, kehinaan kepada satu hamba, maka Allah berikan dengan 3 perkara. Allah siksa dengan 3 perkara. Yang pertama, yarzuquhu ilma wa yamna'u an amalil ulama. Yang pertama, diberikannya ilmu agama, bukan ilmu dunia nih, ilmu agama. Beda antara ilmu dunia dan ilmu agama. Allah berikan ilmu agama, bisa baca kitab, bisa jadi ulama, bisa gelar dengan titel kiai haji, bisa disebut ulama al-alim al-allama, bahkan belajarnya sampai di luar negeri, titelnya berderet, tapi nggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala an amalil ulama, tingkah laku, perbuatan, akhlak, hati, waraknya para alim ulama. Ini yang ngeri. Berdandanan bukan dandanan ulama, nggak ada dandanan ulama dipakai. Sama aja antara orang awam dengan ulama yang disebut kiai, disebut apa, tapi jalannya sama dandanannya dengan yang awam. Itu ciri-ciri bukan seorang ulama yang baik. Seorang ulama harus difigurkan dari dandanannya, dari akhlaknya, dari cara minumnya, dari cara makannya. Nah, itu salah satu. Belum nanti dia nggak sembarangan menyampaikan hukum. Ulama-ulama itu diantaranya ciri orang yang bakal dicelakakan oleh Allah, yaitu ulama yang tidak memiliki tingkah laku, perbuatan, akhlak seorang ulama. Ngeri ya, kita nggak bahas itu dulu karena panjang. Yang kedua panjang, yang ketiga panjang. Kita bahas artinya aja dulu. Yang kedua, yarzuqu sohbatas sadiqin wa yamna'u an ma'rifati hukukihim. Yang kedua, bisa berteman, bergaul kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, tetapi dia tidak tahu cara menghormati orang-orang yang mulia. Ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dia bisa berteman dengan para alim ulama, dengan para zuriyah Rasul, para habaib, tapi dia tidak bisa menghormatnya. Bagaimana dianggap sama aja dengan dirinya. Tak boleh. Nah, itu juga bukan menjadikan keberkahan, menjadikan kehancuran baginya. Yang ketiga, yaftahu alaihi baba ta'at wa yamna'u ikhlasul amal. Yang ketiga, dia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu bisa taat, bisa ibadah, tapi di hatinya dia tidak diberikan oleh Allah, dicegah hatinya untuk ikhlas dalam perbuatan amal. Nah, itu dikomentar oleh Abuya Sayyidil Habib Abuya Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, mufti Mekah. Kenapa 3 perkara yang harusnya mulia, kenapa harus hina? Dikomentar oleh beliau, fa innahum lisyirarin niyah. Karena dulu lagi nuntut ilmunya, niatnya jelek, pesantrennya niatnya jelek, nanti pengen jadi ulama, pengen jadi kiai, pengen jadi orang alim. Kalau jadi orang alim enak, dihormat, dicium tangannya gampang, begini begitu, jelek. Kita niat nuntut ilmu bukan jadi pengen jadi ulama, niat nuntut ilmu pengen dapat ridha Allah. Nah, makanya ini dijelaskan oleh nabinya Bani Israel, ya fata, hai pemuda, ini u'azuka bisalati khisalin, sungguhnya aku akan memberikan kepada kamu ya 3 nasihat, fiha, yang dimana di dalam nasihat itu ilmu awwalina wal akhirin, ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Apabila kau kerjakan nasihat ini, kau kerjakan, kau turuti nasihat ini, maka kau akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu awalin,
ilmu orang-orang terdahulu, karena tidak akan ada kepintaran orang sekarang kalau tidak ada orang-orang dulu. Orang dulu memikir menciptakan satu perkara, orang sekarang yang baru mengembangkan perkara. Orang dulu misalnya dalam dunia, mereka berpikir bagaimana cara membuat pesawat. Orang sekarang walaupun pesawat canggih, mengembangkan, mencontoh orang-orang dulu. Itu hebat orang dulu, memikirkan perkara yang tidak ada, diadakan oleh mereka. Berarti lebih pintar orang dulu daripada orang sekarang. Sekarang cuma nerusin. Orang dulu bagaimana cara menciptakan mobil, mereka menciptakan dengan otaknya. Orang sekarang mengembangkan doang. Orang dulu bagaimana caranya mengindak hukum dari Al-Quran. Gak sembarangan mereka dengan ilmu yang bagaikan ibarat seperti lautan. Orang sekarang cuma meneruskan. Ulama-ulama sekarang jelas aliman pintaran ulama-ulama dulu, orang-orang terdahulu lebih hebat daripada orang-orang sekarang. Jangan menyepelekan orang-orang dulu. Oh, kita lebih alim. Kalau orang-orang dulu ada zaman sekarang pasti kaget. Enggak. Justru kalau kita tinggal di zaman dulu, kita bingung. Bagaimana caranya? Kita hanya meneruskan. Coba kalau nggak ada orang dulu, nggak ada baju nih. Siapa yang nemuin jahitan pertama? Nabi Sis. Kalau nggak ada Nabi Sis, kita nggak bisa berpakaian. Nabi Sis yang bisa bikin. Siapa yang menciptakan kapal? Nabi Allah Nuh. Tuh. Kalau nggak ada mereka, nggak bakal kita bisa naik kapal laut. Tuh. Ada semuanya. Siapa yang menciptakan matematika aljabar? Ulama-ulama terdahulu. Makanya siapa yang ingin mendengarkan nasihat daripada Nabi-Nya Bani Israel, ya, ada 3 perkara ini, dia akan mendapatkan ilmu yang terdahulu dan ilmu yang kemudian. Artinya ilmu-ilmu yang dahulu itu dia akan dapatkan, dia bisa memanfaatkan di kemudian hari. Atau dia akan mendapatkan pelajaran dari ulama-ulama terdahulu, dari kejadian-kejadian terdahulu, sehingga dia terhindar dari musibah-musibah yang akan datang. Apa yang pertama? Khafallaha fi sirri wa alaniyah. Ingat, khafallaha fi sirri wa alaniyah. Yang pertama, kamu harus takut kapanpun dan dimanapun. Kamu harus takut kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Dari menuntut ilmu itu harusnya takut dulu kepada Allah. Kita harus punya rasa takut kepada Allah. Ya Allah, dari niatnya kita menuntut ilmu ini harus takut. Bukan kita tujuannya untuk berbangga-bangga nanti punya ilmu. Ya, kalau kita punya ilmu gampang, apalagi kita punya masa gampang untuk dijual demi kepentingan pribadi, kan gampang. Apalagi kalau musim kampanye, gampang jual suara. Ya kan? Mau bagaimanapun, yang penting dapat duit. Dia nggak memikirkan bagaimana nasibnya umat, bagaimana nasibnya rakyat. Gampang, dia nggak pedulikan. Yang penting saya banyak uang. Dia nggak pedulikan dalam ucapannya. Orang itu bakal, ya, orang itu bakal menyesatkan. Dia akan dengan ucapannya bakal menyesatkan orang lain atau tidak. Nggak peduli, nggak punya rasa takut. Apa yang dia ucapkan, dia akan harus tanggung jawab kepada Allah. Maka dari awalnya dia harus punya rasa takut. Ya Allah, hamba pun takut. Ya Allah, takut punya ilmu gak manfaat. Dulu ngejar-ngejar ilmu, sekarang ilmu yang udah dikasih oleh Allah gak dimanfaatin. Emang nanti gak bakal dituntut? Pas nanti jadi ulama, gak menjelaskan hukum, ya. Pas dia meninggal nanti, kalau jadi ulama, jadi kiai, hukum diumpat-umpatin, hukum nggak dijelasin. Pas nanti di yaumil qiyamah akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu nggak sampaikan kepada umat hukum-hukum Allah, perintah-perintahku? Ya Allah, saya takut ya Allah, nanti kalau saya jelaskan, nanti umat-umat ya Allah, nggak ada lagi yang demen nama saya, ada yang kesinggung ya Allah, nanti ya Allah, dia nggak mau lagi ngaji. Kata Allah, urusan hidayah urusan aku, bukan urusan kamu.
Kamu urusannya nyampein hukum Allah. Aku Allah yang menyampaikan hidayah. Kalau aku berikan hidayah, pasti mereka akan nerima dengan hukum Allah. Kalau aku nggak sampaikan hidayah, mau cara bagaimanapun, mereka tidak akan bisa untuk menuruti perintah Allah. Jangankan kamu, Nabi juga susah ngajakin orang. Nabi Nuh berapa ribu tahun, umatnya dapat berapa tahun, anak istrinya aja nggak dapat. Innaka la tahdi man habatta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguhnya aku Allah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang aku kehendaki, bukan kamu yang memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Begitu. Ingat, tujuan para ulama sampaikan hukum Allah dengan sebenar-benarnya. Tujuan kiai, tujuan mualim, sampaikan kebenaran, sampaikan hukum-hukum Allah kepada hamba-hamba Allah. Urusan dia mau terima, urusan dia nggak mau terima, itu bukan urusan kita. Serahkan semua kepada Allah. Ya Allah, Kau yang memiliki ilmu, Kau yang memerintahkan hamba untuk menyampaikan, hamba sampaikan. Urusan dia mau terima enggak, bukan urusan hamba, urusan Engkau ya Allah. Itu prinsip seorang guru, prinsip seorang ulama. Sampaikan, jangan kagok. Di hadapan kita ada siapa? Ada pejabat, sampaikan. Menjelaskan kezaliman. Wah, jangan banyak pejabat terkesinggung. Nggak ada, sampaikan kezaliman-kezaliman. Depan orang-orang kaya, kita sampaikan bagaimana mereka. Jangan merasa sombong dengan kekayaannya. Jangan merasa sombong dengan pangkatnya. Sampaikan. Kita sampaikan di hadapan kita siapapun, maupun di hadapan kita siapapun, sampaikanlah nasihat Rabbul Haq walau kana murrah. Sampaikan kebenaran walaupun itu yang pahit. Nah, orang yang memiliki hal yang demikian karena tadi punya rasa takut kepada Allah. Ya Allah, hamba lebih takut kepada Engkau ya Allah. Kalau hamba nggak sampaikan, maka ya Allah, nanti Kau akan tuntut hamba. Lebih baik hamba sekarang, andai kata berbicara nggak didemenin orang, tapi Engkau suka kepada hamba, Kau demen pada hamba, daripada sekarang kita didemenin orang, dibangga-banggakan orang, tapi Allah benci terhadap kita. Na'udzubillah. Diajarkan dari awal nuntut ilmu, belajarlah kita takut kepada Allah. Takut Allah, ambil ilmu yang barokah. Kalau punya ilmu nggak barokah, ngomongnya seenak-enaknya. Kalau ilmu nggak barokah, ngomongnya ya mengikuti orang yang bayar. Tuh, ilmu kagak barokah. Kan sekarang banyak ngomong bagaimana orang yang bayar, senang. Wah, harus begitu, bayar. Ya udah, saya ngomong walaupun bertentangan dengan ulama-ulama, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan hukum. Masa bodoh, yang penting saya lil fulus imanuhum fi amplopihim. Oh. Iya, iman mereka di amplopnya. Tuh, yang demikian, hati-hati. Nah, itu pertama kali Nabi berpesan, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kita berada. Maksudnya pada saat itu kita tanamkan di hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau berbuat apapun takut, ya, baik ya, kita dimanapun dan kapanpun lagi berbuat taat, kita takut kepada Allah. Jangan kita belaga ibadah khusyuk, lagi banyak orang, di depan orang kagak pernah khusyuk. Depan orang ibadah kita, waduh lama bener, dirinya lama apa, giliran ibadah sendiri, ya Allah, ngebutnya minta ampun. Itu baca Quran depan orang tartil, di belakang orang kagak ada. Ibadah kita mau di depan orang, mau di belakang orang, ibadah kepada Allah. Kita pun takut kepada Allah dalam perbuatan maksiat. Depan orang belaga alim, depan orang belaga nggak jadi orang yang baik, nggak mau lihat, tapi di orang sepi maksiat terus. Depan orang diam, di belakang orang sepi nonton TikTok mulu, ya, melihatnya film-film yang kagak benar. Takut kepada Allah, baik orang depan orang maupun di belakang orang, kita harus punya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah bukan kita untuk ditakuti. Allah tidak pernah menakut-nakuti hambanya.
tapi kita harus punya rasa takut kepada Allah. Nih kita nih sekarang nih, ya. Jadi orang, wah kita ahli ibadah, jangan merasa aman. Nih, kita baru bisa ibadah, belum ahli khair, belum ahli selamat belum. Ntar kalau udah mati ke bawah iman Islam baru selamat. Itu pun masih takut kita dalam kuburan, ada soalan, masih takut dalam akhirat. Ntar kalau udah masuk surga baru kita bisa ketawa. Oh saya sih alhamdulillah ahli masjid, ahli majelis taklim, saya guru, saya ngajar, saya ulama. Belum tentu, belum tentu. Belum tentu kita akan selamat, belum tentu. Maka kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, minta. Nabi yang udah diampunin daripada kekhilafan, Allah janji Allah berikan hadiah. Ma taqaddamat min dzambika wa ma ta'akhir. Ini ayat hadiah, ayat Allah memberikan satu anugerah besar kepada Nabi. Andai kata ada kekhilafan yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, wahai Rasulullah, aku akan ampuni. Semuanya dibersihkan oleh Allah. Tapi istighfarnya tiap hari 70 kali. Sebagian riwayat mengatakan 100 kali. Masya Allah. Kita yang gak ada jaminan, jangankan hadis apalagi Quran. Quran pun gak ada yang jamin kita dosa kita diampunin. Udah malas berzikir, malas istighfar. Karena kita rasa takut kita udah kurang. Kita ini gak punya rasa takut lagi kepada Allah. Kita takut sama orang yang bayar kita. Kita takut sama orang yang baik sama kita. Kita takut sama orang yang ngasih duit sama kita. Takut nunduk sama Allah. Padahal Allah jauh lebih baik daripada orang yang ngasih kita duit. Allah lebih baik daripada, Allah jauh lebih baik daripada orang yang ngasih kita jabatan. Ya, Allah jauh lebih baik. Kenapa kita harus tunduk kepada manusia? Melupakan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi kurang rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita lebih mengutamakan perintah manusia membelakangi perintah Allah. Kita lebih tunduk dari perintah manusia daripada tunduk perintah Allah. Ini kurang rasa takutnya. Karena awalnya tadi, hatta yang alim kalau sudah tidak punya rasa khauf lagi kepada Allah, tidak punya lagi rasa takut kepada Allah, maka dia tidak akan bisa takut kepada Allah lagi. Ya, gak bakal punya rasa takut. Dia lebih takut kepada orang yang bayar. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari hal-hal yang demikian. Itu yang pertama Pak nih, ya. Jangan sampai kita hilang rasa takut. Makanya lagi nuntut ilmu, ajarkan anak-anak kita, termasuk kita nih yang lagi belajar, walaupun ya mau taklim mingguan dimanapun di kampung kita, guru kita siapapun, mau belajar mingguan atau bulanan, tanamkan ya Allah rasa takut dulu kepada Allah. Takutnya apa? Ya Allah, Kau yang perintahkan, Engkau yang merintahkan talabul ilmi, Engkau ya Allah. Selama ini Allah, hamba ya Allah jauh dari ilmu agama, hamba nggak ngerti ilmu agama, hamba takut ya Allah nanti akan dapat murka-Mu. Rasa takut. Takutlah dalam hati kita kepada Allah. Kita mau berbuat apapun, ingat Allah basir, Allah maha melihat, Allah alim, Allah maha mengetahui. Takut dimanapun, ya. Kita takut. Kita jadi ulama harus takut kepada Allah, jadi pengusaha harus takut kepada Allah, jadi pedagang harus takut kepada Allah, jadi pejabat harus takut sama Allah, jadi penguasa harus takut sama Allah. Ya, kita di keluarga harus takut sama Allah, punya anak, punya istri harus takutnya sama Allah. Jangan takut sama bini, ya, takutnya sama Allah. Sehingga bini nggak pakai kerudungan diem aja, itu kan takut sama. Padahal buka kerudungan, buka aurat haram nggak? Dosa nggak? Suruh nutup aurat perintah siapa? Perintah Allah. Terus kita sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dari dunia sampai akhirat, kenapa kita nggak melarang? Kenapa kita nggak nyuruh? Pakai di apa sih Pak? Barang panas? Iya dah. Berarti takutnya sama siapa? Ini ya. Masih ada kayak gitu. Masya Allah. Belum punya takut kepada Allah. Kasih tahu, kamu ini tanggung jawab saya,
nanti saya dituntut oleh Allah, nggak bisa didik kamu. Ya, karena perbuatan istri, suami yang kewajibannya ya untuk mendidik dia, nggak terus takut kita, termasuk kita golongan orang-orang yang tidak disukai oleh Allah, disebut golongan orang-orang yang tidak akan masuk dayus, disebutnya dayus. Ya, apa dayus? Orang yang ridho ahlinya maksiat, maupun istrinya, anak-anak perawannya. Terkadang ibunya istri kita bagus dandanan, anaknya terbuka-buka aurat, pakai perempuan, anaknya perawan pakai celana pendek. Emang kagak haram? Ini kita wajib kasih tahu. Haram. Bapak ibunya tidak melarang, tidak menasehati, dosa. Dayus pangkatnya kayak begitu. Ya udah, nggak usah takut-takut, nggak usah kapok-kapok, kasih tahu aja udah. Dan kalau saya udah kasih tahu gini, besok-besok ya kiamat bapak nggak bisa nuntut saya. Begitu. Nanti pas di komil kiamat, kamu ngaji nggak? Ngaji. Ada ngaji juga bulanan disuka sama Habib Hasim. Dipanggil saya, jelasin nggak bab aurat? Nah saya udah ngomong begini, saya bilang jelas, saya jelasin ya Allah. Mana saksinya? Suara saya dipanggil, cuma pada degel aja ya Allah dia. Ya aman, saya lagi bebasin diri saya. Bapak mau terima, enggak mau terima, mau sakit, mau panas tuh kuping, urusan bapak bukan urusan saya. Urusan saya nyampein. Begitu aja urusan saya nyampe, mau didengerin, alhamdulillah. Nggak didengerin nggak apa-apa. Mau dipakai hidayah datang, nggak mau dipakai tanggung jawab di akhirat. Ingat aja bakal mati. Bingung-bingung saya. Jadi guru gitu, jadi ulama nggak usah bingung, sampein. Mau senang kagak senang bukan urusan saya, urusan bapak. Masa iya bapak mau benci sama saya, orang saya mau nyelamatin masuk surga, masa mau dibenci? Saya lagi narik supaya ayo kita ke dalam surga. Nggak mau, masuk neraka senang. Soalnya pergi. Bingung-bingung amat. Kita jelasin hukum. Maka rasa takut dulu kepada Allah. Kita punya rasa takut kepada Allah. Ya. Ingat tuh, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang dua kita sambung nanti. Karena waktunya kita bagi-bagi juga. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Allah berikan kekuatan iman, dan Allah berikan hati kita hidup dan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.